Bagi umat muslim, memilih makanan dengan teliti adalah hal yang penting. Paling gampang adalah dengan melihat label halal pada kemasan. Nah, bagaimana sih produsen mendapatkan label halal ini dan benar-benar sudah terjamin belum ya? Untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan sertifikat halal, saya mengunjungi salah satu UKM yang bergerak di bidang makanan. Rumah produksi aneka kue milik Khotimah Aribowo ini beroperasi sejak 2009 lalu. Namun, label halal baru didapat tahun 2014. Terus tingkatkan usahanya, jelang Hari Raya Lebaran tahun ini, Khotimah tak hanya memproduksi kue basah, tapi juga aneka kue kering. Untuk itu, ia kembali mengajukan sertifikat halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia atau LPP POM MUI DKI Jakarta. Berdasarkan pengalaman Ibu mensertifikasi snack box gitu ya, apa sih hal yang paling sulit syarat dari MUI? Sebenarnya yang paling sulit tidak ada, karena standar yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau diikutin sebenarnya semuanya ada, hanya memang perlu detail, karena nantinya akan dicek kebenarannya. Setelah pengajuan, auditor LPP POM MUI DKI Jakarta akan menyambangi rumah produksi, memastikan seluruh bahan baku yang digunakan halal, lalu memeriksa proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajiannya tidak terkontaminasi dengan yang haram. Proses audit lapangan bisa berlangsung seharian atau bahkan lebih, tergantung jumlah produk yang diajukan, serta kesesuaian antara data dan fakta lapangan. Misalnya itu menu, jadi mungkin mereka itu mendaftar hanya 10 menu, tiba-tiba kita ke lapangan itu bisa sampai 100 menu bahkan lebih gitu. Jadi untuk proses auditnya pun itu lebih lama lagi. Dan bahan-bahannya juga mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang berbeda. Mengajukan sertifikat halal bisa dilakukan dengan datang langsung ke LPP POM MUI setempat atau mengirimkan berkas via online. Utamanya, pemohon harus paham benar bahwa produk yang diajukan adalah produk halal, sesuai syariat halal menurut Al-Quran dan hadis. Sekali saja kita mengkonsumsi produk yang tidak halal, produk yang haram maksudnya, itu 40 hari doa kita tidak terima oleh Allah SWT. Jadi banyak kita merasa kok kenapa ya doa kita tidak diijabah Allah. Nah, coba mungkin kita berpikir dari dasar asupan atau pakaian atau kosmetik yang kita gunakan apakah sudah suci dan halal. Mendapatkan sertifikat halal harus melewati beberapa tahap, mulai dari pra-audit, audit lapangan, dan terakhir pengkajian ulang. Jika hasilnya sudah sesuai syarat, maka akan diteruskan ke Komisi Fatwa. Namun jika belum, berkas dikembalikan ke pemohon untuk disempurnakan. Umumnya keseluruhan proses memakan waktu 1 bulan, dengan biaya Rp2,5 juta per jenis produk untuk masa berlaku 2 tahun. Tentu semua orang akan mempertanyakan, bagaimana kalau MUI hanya audit sekali kemudian dilepas selama 2 tahun, apakah betul itu akan terkontrol dengan baik? Disinilah yang kita sebut kita punya sistem, yang kita sebut dengan sistem jaminan halal. Atau kita kenal dengan HAS 23.000, itu ya halal assurance system. Guna memastikan sistem jaminan halal berjalan dengan baik, LPP POM MUI mewajibkan seluruh pemilik sertifikat halal untuk mengikuti training. Ternyata sangat menjamin ya logo halal ini. Nah, tapi gimana kalau ternyata logonya yang palsu? Nah, jangan khawatir, sekarang kita sudah dengan mudah mengetahui logo halal ini asli atau palsu dan sertifikatnya masih berlaku atau tidak. Yang pertama dengan mengecek websitenya. Cara yang kedua bisa dengan SMS. Dan bagi pengguna smartphone bisa men-scan barcode pada kemasan seperti ini.
Praktis kan? Gita Ayu Pratiwi, Reza Nindita melaporkan untuk NET.